Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan baik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, kita bertemu lagi di semester 2. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan bahas materi bab 5 tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum kita masuk materi, Ustazah ingin mengajak kalian untuk bermuhasabah diri kita sendiri, atau refleksi diri sendiri. Apa ya yang kurang di semester 1 kemarin? Silakan diperbaiki di semester 2 ini. Siap ya? Harus siap. Baiklah anak-anak semua, manusia diciptakan Allah dengan beraneka ragam. Ya, ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus rambutnya, kemudian ada yang warna kulitnya hitam, dan juga ada yang warna kulitnya putih. Semuanya merupakan hak Allah untuk menciptakan itu semua. Biasanya itu disebut dengan takdir. Anak-anak semua, itu tadi sekedar pendahuluan dari Ustazah. Sebelum masuk ke materi, mari kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pokok materi kali ini, apa ya yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Yang kedua adalah pengertian beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga adalah contoh peristiwa yang berhubungan dengan qada dan qadar. Dan yang keempat adalah perilaku beriman kepada qada dan qadar. Kita bahas 4 itu dulu. Yang lainnya kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Baiklah anak-anak semua, kita masuk ke pokok materi. Yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Qada berasal dari kata qada yaqdi qada'a, yang artinya adalah memutuskan suatu perkara melalui ucapan maupun perbuatan. Sedangkan secara istilah adalah yaitu keputusan Allah tentang suatu perkara sejak zaman azali. Jadi sebelum adanya alam semesta ini sudah ditetapkan oleh Allah. Itu namanya qada. Sedangkan qadar berasal dari kata qadara yaqdiru qadra. Yang artinya adalah kuasa mengerjakan sesuatu. Sedangkan qadar secara istilah adalah keputusan Allah tentang suatu perkara. Anak-anak semua, itu tadi adalah pengertian antara qada dan qadar. Jadi antara qada dan qadar itu sangat berhubungan erat, ibarat rencana dan perbuatan. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke pokok pembahasan. Yang kedua adalah pengertian beriman kepada qada dan qadar. Apa itu pengertian dari beriman kepada qada dan qadar? Yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu untuk makhluknya. Anak-anakku, itu tadi dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Kita simak baik-baik ya. Sudah ya. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa manusia itu
dilahirkan dia itu tidak tahu, nah nanti akan lahir di mana, lahir tanggal berapa, nah itu sudah ditentukan Allah lewat qadanya. Nah anak-anakku semua, nasib manusia itu telah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir. Tapi jangan kita hanya berdiam diri meskipun sudah ditentukan. Nah itu jangan hanya berdiam diri menunggu tentang nasib manusia itu sendiri. Jadi kita perlu berusaha. Itu namanya qadar manusia. Jadi kalau qada itu memang sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Akan tetapi qadar itu bisa diubah sesuai dengan usahanya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustazah memberikan contoh antara qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman dahulu. Contohnya adalah manusia dilahirkan dengan hidung pesek ataupun hidung mancung, kemudian kulitnya putih, kulitnya sawo matang. Nah itu sudah qada dari Allah, tidak bisa diubah lagi. Nah, tapi kalau qadar, contoh semisal anak itu dikatakan kurang pandai. Sebenarnya manusia tidak ada yang semuanya bisa punya kemampuan untuk bisa pandai. Kalau dia rajin, nah itu qadar. Kalau dia sakit mau berobat, nah akhirnya sembuh, nah itu adalah qadar, bisa dirubah nasibnya. Kalau dia ingin kaya, bisa bekerja dengan penuh kerja keras, nah itu juga namanya qadar. Bisa ya membedakan antara qada dan qadar? Qada atau takdir mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khaliq. Baiklah anak-anak semua, kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu peristiwa-peristiwa apa yang berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu peristiwa yang berhubungan dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah sudah menetapkan kapan air laut itu akan pasang dan kapan air laut itu akan surut. Nah itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah Allah sudah menetapkan matahari akan terbit dari arah timur. Dan yang ketiga adalah Allah sudah menetapkan manusia itu pasti akan mati. Nah itu beberapa contoh qadanya Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang peristiwa apa yang berhubungan dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala atau takdirnya Allah? Sebelum kita masuk ke situ, qadar atau takdir itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir yang sudah tidak bisa diubah-ubah lagi, sudah ketentuan Allah. Sebagai contoh, Allah sudah menetapkan kelahiran manusia, Allah sudah menetapkan kematian manusia. Nah itu kan tidak bisa dirubah. Dan juga selain itu Allah sudah menetapkan, sama kayak tadi, air laut pasang surut, kemudian matahari terbit dari arah timur, tenggelam dari arah barat. Nah itu namanya qadar mubram atau takdir mubram. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang bisa dirubah lagi, meskipun sudah ketentuan, tapi ini bisa dirubah lagi sesuai dengan keinginan manusia, mau mengubah tidak dengan nasibnya. Sebagai contoh, tadi di awal sudah sampaikan, misal orang bodoh bisa pandai kalau dia rajin belajar. Nah itu. Yang kedua, orang yang miskin bisa kaya kalau dia mau berusaha dan bekerja. Kemudian apalagi ya? Ya, ketika dia sakit tidak hanya menunggu datangnya ajal, tapi dia bisa sembuh insya Allah. Nah, kalau dia mau berobat seperti itu. Bisa paham ya antara takdir mu'allaq maupun takdir mubram?
Ya, anak-anakku semua, kita masuk ke pokok pembahasan materi yang keempat adalah contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Seseorang yang percaya dengan qada dan qadarnya Allah, pasti dia akan bersifat qanaah atau menerima apa adanya. Kemudian selalu bertawakal. Apa itu tawakal? Mau berusaha dan berdoa. Nah, tidak hanya pasrah saja tawakal itu ya. Pokoknya senantiasa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi masalah. Itu beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anakku semua, demikian tadi pembahasan Ustazah mengenai iman kepada qada dan qadar. Nah, selain kalian melihat video dari Ustazah, bisa dibuka juga buku paketnya halaman 79 sampai dengan 87 dari poin A, B, C sampai dengan D. Untuk poin yang selanjutnya kita akan bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, semoga bermanfaat ya. Sekian dari Ustazah. Apabila banyak salah katanya, Ustazah mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.